Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Anak-anak saleh dan salehah, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Tabaraka Rabbuna wa Ta'ala. Pengertian salat berjamaah. Apa itu salat berjamaah? Salat berjamaah adalah salat yang dilaksanakan bersama-sama. Salat berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Imam berdiri pada paling depan. Di belakangnya adalah makmum. Salat berjamaah paling sedikit 2 orang, yaitu seorang imam diikuti seorang makmum. Kenapa salat berjamaah itu penting? Karena salat berjamaah merupakan ciri seorang mukmin yang baik, ciri seorang muslim yang baik. Karena kenapa? Karena kedudukan salat di dalam agama Islam sangatlah penting. Karena perkara salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus salah." Perkara segala urusan agama adalah Islam atau syahadatain, dan tiangnya adalah salat. Kenapa salat itu penting? Karena barang siapa yang melaksanakan salat dengan baik, maka amalan yang baik akan mengikuti salat tersebut. Karena semua amalan itu tergantung pada salatnya. Salatlah yang menentukan semua amal tersebut. Maka tidak heran ketika Abu Bakar As-Siddiq menyurati Umar bin Ibn Khattab, yaitu mengingatkan bahwa salat itulah penting, perkara yang sangat penting. Karena barang siapa yang meninggalkan salat, maka amalan lain juga akan ditinggalkannya. Nah, salatnya seorang laki-laki harus di masjid, sedangkan perempuan yang paling baik berada di rumah. Nah, kenapa harus di masjid? Karena laki-laki merupakan calon pemimpinnya nanti di dalam rumah tangganya. Maka jika pemimpinnya baik, insya Allah nanti istri dan anaknya juga baik. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nida'a falam ya'tih fala salata lahu illa min uzrin." Barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali ada uzur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ibnu Baihaqi. Maka salat ini sangatlah penting anak-anak, karena salat menjadi tarbiyah, menjadi pola pendidikan yang baik di dalam Islam. Karena salat sudah oleh Allah atur tiap-tiap waktunya, sehingga salat juga
memupuk pribadi seorang menjadi pribadi yang disiplin. B. Syarat menjadi imam. A. Berniat menjadi imam. B. Berdiri di depan makmum. C. Sehat akal dan berakhlak mulia. Jadi orang gila tidak boleh menjadi imam ya nak. Kenapa suara itu? D. Paling fasih bacaan dan hafalan Al-Quran. E. Mengetahui tata cara sholat berjamaah. F. Mengetahui hukum yang berkenaan dengan sholat. Di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang berhak menjadi imam ialah orang yang paling baik bacaan Al-Quran dari segi hafalan dan dari segi tajwid. Namun ketika sama semua, maka dicarilah orang yang paling mengerti sunnah. Bila mengerti sunnah setara semuanya, sudah banyak yang mengetahui, maka pilihlah orang yang berhijrah pertama. Nah, kalau berhijrah pertama masih sama saja, pilihlah orang yang pertama kali masuk Islam. Jika sama semuanya, maka yang terakhir dalam riwayat yang lain dikatakan orang yang lebih tua atau orang yang paling tua di antara orang tersebut. C. Syarat menjadi makmum. A. Berniat menjadi makmum. B. Berdiri di belakang imam. C. Mengetahui dan mengikuti gerakan imam. Jadi dalam hadis bahwa kita harus mengikuti gerakan imam. Kita tidak boleh mendahului atau berlama-lama atau bareng dengan imam. Tetap karena imam itu seorang pemimpin, maka gerakan imam dulu baru gerakan makmum. D. Tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. E. Berada dalam satu tempat dengan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you today? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan coba mengerjakan latihan C dan D yang ada di bukunya halaman 50 dan 51. Pertama kita lihat bagian C. Isilah bagian yang kosong dengan nama anggota tubuh yang sudah kita pelajari. Contoh nomor 1. The man carries a box. Pria itu membawa sebuah kotak. He carries it on his back. Dia membawanya dengan punggungnya. Untuk soal nomor 2 sampai nomor 4, Ustazah akan bantu artikan. Number 2. The boy carries his little sister. Anak laki-laki itu membawa adik perempuannya. He carries the girl with his bla bla bla. Dia membawa gadis itu dengan titik-titik. Number 3. Anton fell from his bicycle. Anton terjatuh dari sepedanya. He gets hurt on his bla bla bla. Dia terluka pada titik-titiknya. Number 4. The boy walks on crutches. Anak laki-laki itu berjalan menggunakan tongkat. His bla 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 is broken.
titik-titiknya patah. Sekarang kita lanjut latihan D. Perhatikan contoh di atas. These are my feet. Ini adalah kaki saya. I use my feet to walk. Saya menggunakan kaki saya untuk berjalan. I use them to walk. Saya menggunakan mereka untuk berjalan. Coba perhatikan kata yang digaris miring. My feet bisa diganti dengan them. Them adalah kata ganti dari my feet. Sekarang coba kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 seperti contoh yang ada. Silakan ditulis jawabannya langsung di buku paket. Untuk mengumpulkan tugas, salin jawaban kalian ke buku tulis. Nanti kumpulkan kepada ustazah pada hari yang sudah ditentukan. Alright class, that's all for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.